Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hudzaifah ibnul Yaman lahir di rumah tangga muslim. Diasuh dan dibesarkan dalam pangkuan kedua orang tuanya yang telah memeluk agama Allah sebagai rombongan pertama. Sahabat Nabi yang satu ini terkenal dengan julukan Sahibu Siri Rasulillah atau penjaga rahasia yang dipercaya oleh Rasulullah SAW. Hudzaifah bin Al-Yaman adalah orang yang sangat disiplin dan teguh memegang rahasia. Bahkan siapapun tidak akan bisa membujuk atau memaksanya untuk membuka rahasia yang ia simpan. Hal ini terbukti ketika umat Islam di Madinah menghadapi problem besar dengan adanya kaum munafikin yang secara sengaja menyebarkan isu-isu yang tidak benar terhadap Nabi dan kaum muslimin. Mereka suka membuat tipu muslihat dan intrik-intrik yang menyulitkan kaum muslimin. Di dalam Al-Quran, terdapat sebuah surat yang bernama Al-Munafikun. Isinya menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik. Namun surat tersebut tidak menyebutkan siapa saja orangnya secara definitif. Perkara siapa saja orangnya, Rasulullah mengetahuinya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah kemudian menyampaikan daftar nama-nama orang munafik yang hidup di masa Rasulullah hanya kepada Hudzaifah dan memintanya agar tak pernah membocorkan nama-nama itu kepada siapapun dan sampai kapanpun. Rasulullah SAW sangat tahu siapa saja mereka dan siapa tokoh-tokohnya. Namun beliau tidak bisa mengumumkannya karena sehari-hari mereka menampilkan diri sebagai orang-orang beriman lainnya. Bahkan repotnya juga, mereka selalu datang sholat berjamaah di masjid bersama Nabi SAW. Riwayat lain mengatakan, kecuali sholat subuh dan isya, mereka tidak bisa ikut berjamaah, sebab mereka berat melakukannya. Nabi kemudian memberikan daftar nama-nama kaum munafikin itu kepada Hudzaifah, dan memintanya untuk merahasiakannya kepada siapapun. Hudzaifah lantas ditugasi menjadi mata-mata untuk mengawasi gerak-gerik dan kegiatan mereka, guna mencegah bahaya yang mungkin akan mereka timpakan kepada Islam dan kaum muslimin. Rahasia itu dipegang sangat erat oleh Hudzaifah ibnul Yaman sampai Rasulullah SAW wafat. Bahkan ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjabat khalifah, beliau pernah bertanya kepada Hudzaifah apakah ada pegawainya yang munafik. Hudzaifah hanya menjawab, "Maaf ya Amirul Mukminin, saya dilarang Rasulullah mengatakannya." Karena inilah Hudzaifah ibnul Yaman digelari oleh para sahabat dengan Sahibu Siri Rasulillah, yakni pemegang rahasia Rasulullah. Walaupun bapaknya bernama Al-Yaman, namun Hudzaifah bukanlah berasal dari Yaman. Bapaknya orang Mekah, dari Bani Abbas. Oleh karena suatu hutang darah dari kaumnya, Al-Yaman terpaksa menyingkir ke Yasrib yang kemudian bernama Madinah. Di Yasrib, Al-Yaman berlindung dan bersumpah setia pada Bani Abdul Ashhal, sampai kemudian menikah dengan perempuan dari suku tersebut. Dari pernikahan itulah lahir Hudzaifah. Walaupun sering bolak-balik ke Mekah, Al-Yaman lebih banyak menetap di Madinah. Kedua orang tua Hudzaifah sudah masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dan Hudzaifah pun sudah masuk Islam sebelum bertemu dengan Nabi SAW. Dengan latar belakang orang tuanya yang seperti itu, tatkala pertama kali bertemu dengan Nabi di Makkah sebelum beliau hijrah, Hudzaifah menanyakan apakah dia termasuk muhajirin atau ansar. Nabi lalu menjawab, "Jika engkau ingin digolongkan kepada muhajirin, engkau memang muhajir. Dan jika ingin digolongkan kepada ansar, engkau memang seorang ansar. Pilihlah mana yang engkau sukai." Sekalipun kedua-duanya disayangi oleh Rasulullah SAW, ternyata Hudzaifah lebih memilih digolongkan sebagai ansar. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, Hudzaifah selalu mendampingi beliau, turut bersama Nabi dalam berbagai peperangan kecuali Perang Badar. Suatu ketika, dalam Perang Khandaq, Hudzaifah pernah mendapat tugas yang sangat berat dari Nabi. Tugas yang hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang cerdas, tanggap, dan berdisiplin tinggi. Pada malam yang gelap gulita, Hudzaifah ditugaskan oleh Nabi masuk ke jantung pertahanan musuh, mengintai gerak-gerik mereka. "Hai Hudzaifah," kata Nabi,
Sekali-kali jangan melakukan tindakan yang mencurigakan mereka sampai tugasmu selesai, dan kembali melapor kepadaku. Hudzaifah pun bangun dan berangkat dengan ketakutan dan menahan dingin yang sangat menusuk. Maka Rasulullah berdoa, "Ya Allah, lindungilah dia." Demi Allah, sesudah Rasulullah selesai berdoa, ketakutan yang menghantui dalam dadaku dan kedinginan yang menusuk-nusuk tubuhku hilang seketika, sehingga aku merasa segar dan perkasa, tutur Hudzaifah. Tatkala ia memalingkan diri dari Rasulullah, beliau memanggilnya dan berkata, "Hai Hudzaifah, sekali-kali jangan melakukan tindakan yang mencurigakan mereka sampai tugasmu selesai dan kembali kepadaku." Beliau berulang kali mengatakan itu. "Saya siap, ya Rasulullah," jawab Hudzaifah, sahabat Nabi yang cerdas. Hudzaifah pun pergi dengan sembunyi-sembunyi dan hati-hati sekali dalam kegelapan malam yang hitam kelam. Ia berhasil menyusup ke jantung pertahanan musuh dengan berlagak seolah-olah anggota pasukan mereka. Belum lama berada di tengah-tengah mereka, tiba-tiba terdengar Abu Sufyan memberi komando, "Hai pasukan Quraisy, dengarkan aku berbicara kepada kamu sekalian. Aku sangat khawatir. Hendaknya pembicaraanku ini jangan sampai terdengar oleh Muhammad. Karena itu, telitilah lebih dahulu setiap orang yang berada di samping kalian masing-masing." Mendengar ucapan Abu Sufyan, Hudzaifah segera memegang tangan orang yang ada di sampingnya seraya bertanya, "Siapa kamu?" Hudzaifah radhiyallahu an melakukan itu supaya tidak ada kecurigaan dari orang-orang yang ada di sampingnya. Sesudah dirasanya aman, Abu Sufyan melanjutkan bicaranya, "Hai pasukan Quraisy, demi Tuhan, sesungguhnya kita tidak dapat bertahan di sini lebih lama lagi. Hewan-hewan kendaraan kita telah banyak yang mati. Bani Quraisyah berkhianat meninggalkan kita. Angin topan menyerang kita dengan ganas seperti kalian rasakan. Karena itu, berangkatlah kalian sekarang dan tinggalkan tempat ini. Sesungguhnya aku sendiri akan berangkat." Selesai berkata demikian, kemudian mendekati untanya, melepaskan tali penambat, lalu dinaiki dan dipukulnya. Unta itu bangun dan Abu Sufyan langsung berangkat. Begitu cerdas dan amanahnya, Hudzaifah bin Al-Yaman sukses menjalankan tugas itu. Dia bahkan bisa berada sangat dekat dengan Abu Sufyan, panglima perang musuh. Hudzaifah Abdul Yaman pernah berkata, "Seandainya Rasulullah tidak melarangku melakukan suatu tindakan di luar perintah sebelum datang melapor kepada beliau, sungguh telah kubunuh Abu Sufyan dengan pedangku." Hudzaifah Ibnul Yaman sangat cermat dan teguh, memegang segala rahasia mengenai orang-orang munafik selama hidupnya, sampai kepada seorang khalifah sekalipun. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab, jika ada orang muslim yang meninggal, beliau bertanya, "Apakah Hudzaifah turut menyalatkan jenazah orang itu?" Jika mereka menjawab, "Ada," Umar turut menyalatkannya. Walaupun demikian, amat sedikit orang yang mengetahui bahwa Hudzaifah Ibnul Yaman sesungguhnya adalah pahlawan penakluk Nahawan, Dainawar, Hamazan, dan Rai. Dia membebaskan kota-kota tersebut bagi kaum muslimin dari genggaman kekuasaan Persia. Hudzaifah juga termasuk tokoh yang memprakarsai keseragaman mushaf Al-Quran. Sesudah kitabullah itu beraneka ragam cokraknya di tangan kaum muslimin. Ketika Hudzaifah sakit keras menjelang ajalnya tiba, beberapa orang sahabat datang mengunjunginya pada tengah malam. Hudzaifah bertanya kepada mereka, "Waktu apa sekarang?" Mereka menjawab, "Sudah dekat subuh." Hudzaifah berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari subuh yang menyebabkan aku masuk neraka." Ia bertanya kembali, "Adakah kalian membawa kafan?" Mereka menjawab, "Ada." Hudzaifah berkata, "Tidak perlu kafan yang mahal. Jika diriku baik dalam penilaian Allah, Dia akan menggantinya untukku dengan kafan yang lebih baik. Dan jika aku tidak baik dalam pandangan Allah, Dia akan menanggalkan kafan itu dari tubuhku." Sesudah itu, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu, aku lebih suka fakir daripada kaya. Aku lebih suka sederhana daripada mewah. Aku lebih suka mati daripada hidup." Sesudah berdoa demikian, ruhnya pun pergi menghadap Ilahi.
Seorang kekasih Allah kembali kepada Allah dalam kerinduan. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.